Pemerintah memastikan komitmen terhadap program makan bergizi gratis tidak akan terganggu, menyusul langkah strategis Presiden melakukan penyegaran pimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah pemerintah dinilai bisa jadi momentum emas untuk memperkuat tata kelola yang lebih transparan dan berkualitas tinggi bagi anak-anak Indonesia. Restrukturisasi ini menjadi sinyal kuat pemerintah mengutamakan kedisiplinan standar operasional (SOP) dan pengawasan kualitas makanan di lapangan. Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejauhantahan manifesto kemanusiaan, pengejauhantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi. Langkah pemerintah pun diapresiasi parlemen. Dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Nah, kalau soal seperti catatan ini sudah pihak pemerintah tahu, nanti silakan kami media menanyakan kepada pihak pemerintah. Tapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada wajah baru BGN demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas, sehat, dan bebas dari stunting. Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional resmi ditahan Kejaksaan Agung karena disangka korupsi dan menyalahgunakan jabatan. Bukan sekadar angka, ini tentang manipulasi sistematis yang merugikan negara miliaran rupiah. Bagaimana modus operandi mereka berjalan mulus selama 1,5 tahun terakhir ini? Mengapa pengawasan internal bisa bobol? Kita bahas bersama narasumber sore hari ini. Ada anggota Komisi 3 DPR Muhammad Nasir Jamil dan juga Firman Mulyadi, Koordinator Nasional Relawan Muda Prabowo Gibran. Selamat sore Pak Nasir, selamat sore Mas Firman. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Nasir terlebih dahulu. Masyarakat sudah lama mencurigai adanya penyelewengan di tubuh BGN. Dengan mitra Anda, apakah sudah selama itu pula Kejagung menginformasikan bahwa ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan BGN? Baik, terima kasih Irsal. Jadi peristiwa penangkapan, penahanan atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan itu sangat membuat kita terpukul ya. Sangat menyesakkan dada kita dan hampir-hampir tidak masuk dalam akal sehat kita. Karena apa? Karena itu terjadi di satu badan yang memang Pak Prabowo sangat berharap bahwa program beliau itu bisa dijalankan dengan baik dan benar oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Tapi apa hendak dikata, ya terjadi peristiwa tersebut. Tapi sebenarnya apa yang terjadi atau yang dialami oleh elit atau pimpinan BGN itu bukanlah sesuatu yang apa ya, di satu sisi bukan sesuatu yang apa istilahnya itu tidak kita perkirakan gitu ya. Karena Pak Presiden Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan itu juga sudah mengingatkan jajarannya. Bahkan beliau pernah mengatakan dalam satu rapat di paripurna DPR ya, dan melibatkan DPD pada waktu itu bahwa kalaupun ada anggota partai yang dia pimpin melakukan itu, dia juga akan lakukan penindakan. Jadi di satu sisi ini ada upaya penindakan hukum bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah, ya hukum telah tajam ke atas dan itu dibuktikan oleh aparat penegak hukum dalam ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah dalam konteks apakah kemudian Kejaksaan Agung memberitahukan atau mengabarkan dalam rapat-rapat, memang selama ini
tidak ada hal itu, dan memang tidak perlu disampaikan juga ketika misalnya aparat penegak hukum sedang melakukan penyelidikan, penyidikan terkait dengan dugaan kasus yang dianggap punya unsur tindak pidana korupsi. Jadi sekali lagi ini tugas aparat penegak hukum yang membereskan hal-hal yang yang bermasalah. Ya, sehingga kemudian di satu sisi kita patut memberikan apresiasi karena terus terang saja simpang siur atau katakanlah berita-berita terkait dengan penangkapan dan penahanan ini kan sebagian orang hampir tidak percaya. Ya. Dan yang kemudian berita-berita di media sosial dan juga media-media lainnya sebelum terjadi peristiwa ini juga sering memberitahukan bagaimana kondisi di Badan Gizi Nasional itu sendiri. Oke, baik. Masyarakat nilainya ini adalah gerak cepat atau sat-sat dari Kejagung begitu ya. Tapi sebagai mitra, apakah Komisi 3 pernah memberi atensi untuk pengawasan secara intens kepada Kejagung terhadap pelaksanaan tata kelola BGN? Secara umum sebenarnya, kita selalu berharap dan meminta kepada para penegak hukum, ya mitra kerja kami, kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Kejaksaan Agung misalnya, untuk memberikan atensi terkait dengan program-program besar yang dijalankan oleh Presiden. Karena program besar itu melibatkan uang besar, ya, dan karena itu potensi terjadinya penyimpangan itu sangat besar, apalagi kalau misalnya tidak ada pengawas, ya, tidak ada pengawas. Mengharapkan pengawasan dari DPR tentu tidak bisa rutin dilakukan, ya. Paling ada masa-masa sidang, ya, kemudian komisi terkait melakukan pengawasan, menanyakan, mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita lihat juga ya, cuplikan video yang beredar di media sosial terkait dengan rapat Badan Gizi Nasional dengan komisi terkait, di mana salah seorang anggotanya mengingatkan terkait dengan keuangan, ya, dan berbagai macam hal yang ada di Badan Gizi Nasional tersebut. Dan kemudian ya tentu saja respon netizen mengatakan wah sebenarnya sudah diingatkan, dan kami juga mengingatkan kepada mitra kami untuk terus mengawal, ya, menjaga program-program besar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, Pak Nasir, ini adalah lembaga yang bertanggung jawab besar terhadap proyek prioritas atau program prioritas pemerintahan, itu makan bergizi gratis begitu ya. Apakah ini kita nilai bukan sekedar teknis tapi juga struktural begitu? Artinya pemerintah kecolongan dalam mengawasi tata kelola dari BGN sendiri menurut Anda? Ya, barangkali ini manajemen di dalam BGN itu sendiri, manajemen terkait bagaimana mereka mengorganize SPPG yang ada di daerah-daerah, yang jumlahnya itu juga tidak sedikit ya. Kami dengar itu ada 28.000 titik di seluruh Indonesia. Dan itu bagaimana mengurusnya. Sampai saat ini 3 Juni menurut laporannya ada 30.231 SPPG. Ya, itu laporan, ya, 30.000 lebih kurang, ya. Artinya kan sudah mencapai angka puluhan ribu, dan itu sekali lagi bukan jumlah yang sedikit. Nah, karena itu sekali lagi memang penangkapan, penahanan atas tuduhan, dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan, ya, atau kewenangan ini kan perlu dievaluasi ya secara menyeluruh oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ada apa sehingga peristiwa ini bisa terjadi dan kenapa mereka bisa kemudian masuk dalam lubang tindak pidana korupsi, ya, meskipun dugaan, ya, dan juga menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang mereka miliki. Nah, ini kan perlu dievaluasi sehingga tidak terulang kembali peristiwa ini karena uangnya besar di Badan Gizi Nasional tersebut. Baik, Pak Nasir, saya tahan dulu. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, tadi Anda menanyakan ke kami bahwa mengapa begitu cepat Anda dipanggil untuk bergabung bersama Pak Nasir dalam dialog Prime kali ini. Tapi juga Anda harus menjawab dinamika yang super cepat ini. Apakah Anda yang tergabung dalam masyarakat sipil, relawan begitu, udah mengendus ini sejak lama, atau justru Anda kaget dengan apa yang terjadi saat ini ketika 3 kepala BGN dicopot oleh Presiden, kemudian sehari berikutnya ditetapkan oleh tersangka Kejagung? Baik, terima kasih. Kami dari relawan ini sebenarnya itu sudah ya agak lama kita mengendus ada ketidakberesan di dalam tubuh BGN. Kenapa? Karena misalnya banyak kejadian-kejadian kualitas makanan yang tidak memenuhi standar sebagaimana programnya makan bergizi gratis. Jadi seperti
serampangan. Kemudian juga kami kan di tim relawan memang mengikuti diskusi kajian bagaimana MBG ini akan dibentuk, bagaimana negara punya kewajiban untuk mempersiapkan anak-anaknya supaya bergizi, supaya tidak stunting. Tapi ternyata di perjalanan BGN ini, Badan Gizi ini, atau program ini dijadikan proyek oleh orang-orang yang memang hanya berbasis kepada keuntungan semata gitu. Padahal inti dari program ini adalah bagaimana menghidupkan ekonomi, bagaimana APBN ini bisa mengalir sampai tingkat desa, bagaimana petani-petani kita dia bisa diserap langsung oleh dapur-dapur yang ada di tempatnya, bagaimana peternak, bagaimana petani, bagaimana yang punya sayuran. Kan ide besarnya di sana agar bagaimana APBN ini sampai ke level paling rendah yaitu desa. Tapi ternyata di perjalanan kan memang akhirnya hanya pemain-pemain besar saja yang bisa untuk masuk ke dalam BGN ini, ke dalam program makanan bergizi gratis ini. Bahkan memang kami juga banyak mendapat aduan misalnya tentang bagaimana susahnya masyarakat untuk bisa menjadi mitra kalau misalnya tidak ada lobby-lobby, tidak ada proses pemberian uang dan lain-lainnya. Sehingga itulah yang kami sayangkan dalam program ini. Makanya ketika ada kejadian, kami sih tidak begitu terkejut ya dengan Pak. Berarti ini Anda sudah mengira bahwa ini tuh begitu rapuh dari intervensi korupsi para pimpinannya sekalipun. Tapi jangan dijawab, kita harus jeda azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi.